Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua tetap selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada semangat kan buat belajarnya? Bagus, kita harus tetap semangat, oke? Nah, sebentar, Ibu lihat-lihat. Kelasnya udah bersih sama rapi ya. Ini siapa? Hayo yang bersihin. Bukan penjaga sekolah kan? Wih, emang kalian tuh pada pinter-pinter sama rajin-rajin ya. Tepuk tangan dong buat kalian semua yang udah bersihin kelas sama rapihin kelasnya. Oke, sekarang langsung saja sebelum memulai pembelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa teman-temannya. Nah, sekarang ada gak teman-teman kalian yang gak hadir? Atau pada hadir semua? Alhamdulillah ya kalau pada hadir semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi sejarah uang, jenis uang, dan fungsi uang. Diharapkan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian bisa mengenal tentang sejarah uang, jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat, dan fungsi uang itu sendiri. Langsung saja, kalian sudah pada tahu kan ini apa? Iya benar, ini adalah uang. Ini uang kertas Rp5.000 dan ini uang logam Rp500. Kalian setiap harinya pastikan minta uang ke ayah atau ibu kalian. Nah, pertanyaannya, kalian gunain buat apa uang itu? Buat beli pensil, Bu. Iya, boleh buat beli pensil. Terus buat apa lagi? Buat beli buku. Iya, terus buat apa lagi? Buat beli seblak mungkin atau buat beli bakso? Iya, benar ya semuanya. Jadi intinya uang itu kalian gunakan buat jadi alat tukar dalam aktivitas jual beli. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih aktivitas jual beli pada zaman dahulu sebelum adanya uang. Nah, orang-orang pada zaman dahulu sebelum ada uang menggunakan sistem barter untuk membeli barang. Nah, sistem barter ini adalah tukar-menukar barang. Mereka menukarkan barang yang mereka punya dengan barang milik orang lain yang mereka butuhkan. Contohnya seperti pensil yang ditukar dengan pulpen, beras yang ditukar dengan ikan. Nah, pada masa selanjutnya orang-orang pun mulai meninggalkan sistem barter. Mereka mulai menggunakan barang berharga seperti kerang, garam, ternak, atau barang berharga lainnya untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Jadi pada masa ini kalian harus memiliki barang berharga seperti kerang, garam, dan ternak untuk membeli barang yang kalian butuhkan. Mengerti? Nah, jadi pada masa ini barang tersebut berfungsi sebagai uang, sehingga dinamakan dengan uang barang. Nah, selanjutnya orang-orang sudah mulai mengenal uang. Mereka sudah mulai membuat uang yang terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak untuk digunakan dalam aktivitas jual beli. Tapi uang logam ini pun masih kurang praktis, sehingga mereka mulai menciptakan uang kertas seperti uang yang saat ini kita pakai.
Nah, kalian tahu gak sih siapa yang nyiptain uang yang saat ini kita pakai? Nah, uang yang saat ini kita pakai diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sudah jadi diterbitkan oleh siapa? Benar. Wah, ternyata uang yang saat ini kita pakai itu melewati proses yang panjang ya. Maka dari itu, kita harus menghargai uang yang kita miliki dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis uang. Jenis uang yang beredar di masyarakat itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada uang kartal dan yang kedua ada uang giral. Yang pertama uang apa? Yang kedua? Nah, kita akan membahas jenis uang yang pertama, yaitu uang kartal. Uang kartal adalah uang yang biasa kita gunakan sehari-hari. Terdiri dari uang kertas dan uang logam. Nah, jadi uang yang kita gunakan sehari-hari termasuk ke dalam jenis uang? Iya, betul, termasuk ke dalam jenis uang kartal. Yang selanjutnya, jenis uang yang kedua yaitu uang giral. Uang giral ini berupa surat-surat berharga yang sewaktu-waktu bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, contoh dari uang giral ini adalah cek dan giro. Anak-anak, jika kalian punya uang, kalian gunain buat apa sih uang itu? Jika kalian dikasih uang saku sama orang tua kalian gunain buat apa? Iya, mungkin sebagian besar dari kalian akan memilih untuk membelanjakan uang tersebut. Namun tidak ada salahnya teman-teman untuk menabung sebagian dari uang saku kalian. Atau mungkin juga dari kalian ada yang ingin berbagi dengan keluarga atau saudara kita yang kurang mampu. Itu merupakan perbuatan yang sangat mulia ya anak-anak. Nah, kita harus memanfaatkan uang dengan sebaik mungkin. Hal-hal seperti membelanjakan, menabung, dan memberikannya kepada orang lain itu merupakan sebagian dari fungsi uang. Selanjutnya, apa saja sih fungsi uang lainnya? Fungsi uang yang pertama yaitu sebagai alat tukar. Kalian kalau beli pulpen di warung, kalian tukar pakai apa? Iya benar, pakai uang ya, bukan pakai kertas atau pakai batu. Nah, uangnya kalian kasih ke ibu warung dan kalian dapat pulpen. Fungsi uang yang kedua yaitu sebagai alat satuan hitung. Nah, kalau kalian pergi ke toko barang, kalian bisa lihat ada harga pada setiap barang. Misalnya harga pulpen 1.500, harga buku 3.000, harga penggaris 4.000, dan lain sebagainya. Itu berarti menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai alat satuan hitung. Yang ketiga, fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan. Di sini, apakah kalian suka menabung? Iya, menabung menunjukkan fungsi uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, kita harus hidup hemat ya anak-anak. Uang yang tersisa sebaiknya kita tabungkan untuk masa depan. Fungsi uang yang keempat adalah sebagai alat pembayaran. Nah, kamu kalau berangkat ke sekolah naik angkot, kamu bayar ongkos pakai apa? Iya, benar, pakai uang. Kalau bayar parkir sepeda pakai apa? Atau mungkin juga kalian bayar SPP pakai apa? Iya, benar, dibayar pakai uang ya semuanya. Jadi sudah jelas bahwa uang berfungsi sebagai alat pembayaran. Yang kelima, uang berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya seperti kalau ayah kalian dipindah tugaskan keluar kota, maka kalian tidak mungkin membawa rumah kalian
untuk ikut pindah. Nah, dengan adanya uang, pemindahan akan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian menjual rumah kalian yang berada di sini dan membeli rumah di tempat yang baru dengan uang hasil dari penjualan rumah di sini. Dapat dipahami? Yang terakhir, uang bisa digunakan sebagai alat pencipta lapangan kerja. Uang ini bisa digunakan untuk modal usaha seperti untuk membuka warung, toko, atau pabrik, sehingga lapangan pekerjaan akan semakin terbuka. Dapat dipahami anak-anak? Jadi kesimpulan materi pada pembelajaran kali ini adalah uang memiliki sejarah yang sangat panjang. Dari mulai masa sebelum penggunaan uang, yaitu pada masa barter, sistem barter adalah pertukaran barang dengan barang. Kemudian masa penggunaan uang barang, yaitu barang berharga yang berfungsi sebagai uang, hingga masa penggunaan uang yang terbuat dari logam, yaitu yang terbuat dari emas dan perak, sampai kepada uang yang praktis saat ini kita gunakan, yaitu uang kertas dan uang logam. Selanjutnya, jenis uang terbagi ke dalam dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam yang biasa kita gunakan sehari-hari, sedangkan uang giral adalah uang yang berupa surat-surat berharga seperti cek dan giro yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Untuk fungsi uang, yang pertama, uang berfungsi sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat pembayaran, yang ketiga sebagai alat satuan hitung, yang keempat sebagai alat penimbun kekayaan, yang kelima sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang terakhir sebagai alat pencipta lapangan pekerjaan. Nah, sekarang kalian kan sudah mempelajari nih, sudah tahu bagaimana sih sejarah uang, apa saja jenis uang, apa saja fungsi uang. Sekarang ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian yang harus kalian jawab. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Pertanyaan yang pertama. Pada zaman dahulu sebelum ada penggunaan uang, orang-orang untuk mencukupi kebutuhannya adalah dengan cara tukar-menukar barang. Cara ini dinamakan dengan... Iya, benar. Jawabannya adalah barter. Pertanyaan yang kedua. Jenis uang yang biasa kita gunakan sehari-hari adalah jenis uang. Iya, benar. Jawabannya adalah jenis uang kartal, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Pertanyaan yang ketiga. Menabung menunjukkan fungsi uang sebagai... Iya, jawabannya adalah fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan. Alhamdulillah anak-anak, untuk pertemuan kali ini telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat dan kita bisa lebih menggunakan uang dengan sebaik mungkin, lebih berhemat dan makin rajin menabungnya ya. Iya. Sekarang silakan langsung saja kepada ketua kelas untuk pimpin teman-temannya berdoa. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan, tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Kapital UPI Tasik dan Humanika Laboratory. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.